Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqnan fahman wasi'an. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, marilah kita awali senantiasa dengan baca Ummul Kitab. Bismillahirrahmanirrahim untuk memulai aktivitas kita pada bulan Ramadan ini. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita menjadi pengikutnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Pada subuh kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kajian tentang surat Maryam ayat 1 sampai ayat 8. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. Qala rabbi inni wahanal atmu minni washta'ala ra'su syaibaw wa lam akum bidu'aika rabbi syakiyya. Wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyya. Ya Zakaria inna nubashiruka bi khulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Shadaqallahul azim. Pada surat Maryam ini Allah menceritakan tentang Nabi Zakaria dan keturunannya Nabi Yahya. Ayat pertama Allah mulai dengan Kaf ha ya ain shad. Hanya Allah yang mengetahui makna tersebut. Para mufasir kemudian menyebutkan bahwa huruf-huruf yang menjadi awal dari surat seperti alif lam mim, alif lam ra, ta sin mim, termasuk kaf ha ya ain shad, itu merupakan nama sebuah surat. Ada juga yang mufasir yang menyebutkan bahwa huruf-huruf di awal tadi itu merupakan huruf yang paling banyak yang muncul dalam surat tersebut. Maka surat tersebut bisa dinamakan surat Kaf ha ya ain shad atau surat Maryam. Di ayat kedua kemudian Allah berfirman, Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah
menyampaikan atau berfirman kepada Nabi Muhammad, "Ya Muhammad, ingatlah ketika aku menceritakan tentang rahmat yang Allah berikan kepada hambaku Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyah." Ketika Zakaria ini memohon kepadaku dengan doa yang sembunyi-sembunyi, khafiyah. Apa yang didoakan oleh Nabi Zakaria kepada Allah dalam kondisi yang sembunyi-sembunyi tadi? Nabi Zakaria berdoa, "Ya Allah, ya risuni wa ya risu min ali Ya'qub waj'alhu rabbi radiyah." Ya Allah, berikanlah kepadaku dan warisan untukku dan warisan untuk ali Ya'qub, waj'alhu rabbi radiyah, yaitu keturunan yang engkau ridhoi. Jadi Nabi Zakaria ini menikah usia 30 tahun. Istrinya usia 20 tahun. Nah, selama dari sebelum menikah sampai kemudian sepanjang hidupnya dan punya keturunan Yahya di usia Nabi Zakaria 100 tahun. Berarti kita bisa bayangkan selama kurang lebih 80 tahun ya, Nabi Zakaria ini berdoa untuk minta keturunan. Nah, dengan kemudian khofiyah tadi, dengan sangat personal kepada Allah. Maka kemudian ketika kemudian semakin tambah umur, rambut sudah mulai beruban, badan sudah mulai melemah, kemudian kondisi sudah mulai karena faktor usia, akhirnya kemudian kondisi semakin ya sakit-sakitan. Maka dalam doa tadi Allah meminta, ya Allah, Nabi Zakaria ini meminta kepada Allah, ya Allah, ya risuni wa ya risumin ali Ya'qub. Sementara kondisiku ini semakin melemah dan istrinya ternyata mandul. Jadi Nabi Zakaria ini meminta, ya Allah, berikanlah kepadaku keturunan dari istriku yang mandul ini selama 70 tahun lamanya. Maka kemudian dari doa yang senantiasa dipanjatkan ini, maka Allah kabulkan, subhanallah. 70 tahun ia berdoa, memerintih, mohon kepada Allah untuk kemudian keturunan, dan Allah kabulkan. Setelah 70 tahun ia berdoa, dari istri yang mandul tadi Allah berikan keturunan dan 4 keistimewaan yang lain. Apa 4 keistimewaan itu? Yang pertama, di usia yang menurut ilmu kedokteran dan ilmu medis bahwa usia sudah 90 tahun istrinya saat itu sudah tidak mungkin untuk melahirkan, tetapi atas kun fayakunnya Allah berikan keturunan. Kemudian yang kedua, Allah yang memberi nama anak tersebut, yaitu namanya Yahya, nama yang belum ada sebelumnya. Maka inilah keistimewaan yang diberikan oleh Allah atas doa dengan waktu yang panjang. Kita bisa bayangkan Nabi Zakaria ini memohon dengan kerendahan hati untuk keturunan dari istri yang mandul tadi selama 70 tahun lamanya. Yang ketiga, Allah beri keistimewaan, yaitu keturunannya mewarisi dirinya dan mewarisi
ahli Yakub, keluarga Yakub. Apa yang diwariskan? Yahya menjadi nabi dan rasul. Subhanallah. Dan yang keempat, apa keistimewaannya? Yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya dipertemukan lagi di jannahnya. Subhanallah. Inilah buah dari doa. Maka jamaah semuanya, jangan pernah kita menyerah dalam berdoa. Jangan pernah kita putus asa dari berdoa. Dan jangan pernah terbersit rasa prasangka buruk kita atas segala qadarullah yang Allah berikan kepada kita. Bisa jadi doa yang belum diijabah, yang kita minta itu akan dikabulkan di kemudian hari. Akan dikabulkan ketika anak keturunan kita. Akan diijabah ketika nanti kita di akhirat nanti. Subhanallah. Inilah ketika kemudian Rasulullah bersabda, ad-du'a sillatul muslimin. Doa itu senjatanya orang muslim. Maka kita senantiasa untuk memanjatkan doa kepada Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, maka ketika kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Zakaria, wahai Zakaria, doamu dikabulkan. Maka Nabi Zakaria ini bertanya, apa bukti bahwa istriku hamil? Maka Jibril menyampaikan, bukti bahwa istrimu hamil adalah engkau akan puasa bicara selama 3 hari. Subhanallah. Jadi ketika kemudian Nabi Zakaria selama 3 hari 3 malam tidak bisa berbicara, maka itu tanda kehamilan istrinya. Ini menjadi hikmah buat kita semua bahwa ucapan orang tua ini juga harus berhati-hati. Abdurrahman As-Sudais, Imam Masjidil Haram yang senantiasa kita perdengarkan suaranya, bercerita dalam suatu majelis bahwa ia bisa menjadi Imam Masjidil Haram ini salah satunya adalah karena doa dari ibunya. Jadi suatu ketika ibunya dan keluarga menyiapkan makanan, ya, kalau di sini ya jamuan keluarga, ya, atau halal bihalal atau pertemuan keluarga, tentu sudah disiapkan makanan. Nah, Sudais kecil ini kemudian, ya namanya anak-anak, ya berlari sambil kemudian menaburkan pasir di makanan yang sudah dibuat ibunya. Ya, sehingga makanan itu jadi ya tidak bisa disediakan untuk tamu karena ditaburi pasir tadi. Ya. Maka ibunya Sudais ini tentu marah. Tapi marahnya ibunya Sudais ini luar biasa. Marahnya ibunya Sudais ini, ya kemudian mendoakan, anakku Sudais, kelak engkau akan menjadi Imam Masjidil Haram. Dan akhirnya kemudian Allah ijabah doa ibunya Sudais tadi. Subhanallah, luar biasa. Peran doa ini sungguh sangat luar biasa. Maka jangan sampai kita lelah dalam berdoa. Nabi Zakaria memohon selama 70 tahun keturunan dari istri yang mandul tadi. Allah berikan keturunan dengan segala keistimewaan yang telah Allah berikan. Maka jamaah semua, marilah kita senantiasa tingkatkan ketakwaan kita, kita perbaiki hubungan kita kepada Allah. Kita yakin bahwa doa-doa yang kita panjatkan, yakinlah bahwa Allah akan mengabulkan di saat yang tepat, di saat yang ijabah. Dan insya Allah, Allah berikan yang terbaik
dari yang kita doakan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga menjadi manfaat buat kita semua. Yakinlah, doa silatul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Maka dengan doa kita yakinlah bahwa Allah Maha mengabulkan doa-doa kita. Aqulu qouli hadza wasta'fu minkum ila liqa ma'as salamah wal faizah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wa hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.